Penyidik sudah memeriksa puluhan saksi termasuk Roy Suryo dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Sementara Bareskrim juga mengusut pelaporan sejumlah pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Namun, belakangan Roy Suryo juga dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penghasutan. Lalu bagaimana mengurai sengkarut kasus ijazah Jokowi? Bak benang kusut, kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo merembet kemana-mana. Kamis 15 Mei, penyidik Polda Metro Jaya memeriksa pakar telematika Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma atau populer sebagai Dr. Tifa sebagai saksi kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo. Roy Suryo dan Dr. Tifa merupakan 2 dari 5 orang yang dilaporkan Jokowi pada 30 April 2025. Menyusul pelaporan ini, penyidik telah memeriksa 24 saksi dan mengumpulkan barang bukti. Ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada 1 buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X. Dalam kasus ijazah Jokowi, Bareskrim juga melakukan pengusutan menyusul pelaporan sejumlah pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Tim Bareskrim bahkan sudah turun ke Solo untuk melakukan pendalaman. Kita memerlukan sampel pembanding untuk uji lapor. Di samping uji lapor ataupun menguji dokumen-dokumen yang ada, kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu pemeriksaan. Kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA. Tim hukum Jokowi juga mendatangi Bareskrim untuk menyerahkan dokumen ijazah dan menunggu hasil uji forensik oleh Bareskrim Polri. Laporan soal tudingan ijazah palsu Jokowi juga disampaikan Peradi Bersatu ke Polres Metro Jakarta Selatan. Peradi Bersatu melaporkan Roy Suryo dan 2 orang lainnya atas dugaan penghasutan. Tim TV One mengabarkan. Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho, menyatakan poin penting untuk mengurai polemik kasus ijazah Jokowi adalah dari hasil uji forensik atas dokumen ijazah Jokowi yang kini tengah diusut tim Bareskrim Polri. Ya, jika hasil forensik menyatakan ijazah Jokowi itu asli, maka tudingan, gugatan serta pelaporan keaslian ijazah itu akan gugur. Adapun pelaporan balik perkara fitnah oleh Jokowi itu adalah hak pribadi. Berikut pernyataan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Fokus permasalahannya adalah kemarin adanya keraguan tentang ijazah Pak Jokowi. Sehingga ada laporan terhadap 263, memalsu atau membuat palsu. Kalau memalsu itu dari tidak ada menjadi ada, kalau memalsu itu mengubah. Nah, tadi Pak Dirkrimpum Bareskrim sudah menyatakan sudah memeriksa 90%, tinggal 10% tentang audit forensiknya. Dan gitu, tentang uji forensiknya. Yeah. Nah, oleh karena itu dari uji forensik itu akan kelihatan ada nggak yang dirubah. Apakah itu tanda tangannya, apakah itu nomornya, apakah itu surat. Karena kalau kita lihat suatu ijazah, saya kurang perguruan tinggi, Mbak. Saya pernah malah gara-gara ini saya survei di kampus kami. Yeah. Ijazah itu memang cuma 1 dikeluarkan pada yang bersangkutan. Sehingga kalau sampai hilang, ya harus ada surat hilang, ada dibuatkan kembali sebagai bentuk pengganti. Yang ada hanya nomor register ijazahnya, asli pada yang bersangkutan. Oleh karena itu, kondisi ijazah asli yang di Pak Jokowi itu yang harus diperiksa. Apakah ini yang sesuai dengan apa yang diupload itu atau tidak? Nah, kalau nanti ijazahnya itu ternyata ijazah asli, kan gitu Mbak, berarti gugatan yang di Solo, gugatan yang di Sleman, ya mau tidak mau akan terhambat, kan gitu loh. Atau mungkin gugur, karena sudah asli.
Tapi kalau terhadap kait fitnah, itu menyangkut diri Pak Jokowi sendiri. Karena itu sebagai delik aduan absolut yang merasa Pak Jokowi atas suatu perasaan yang diterima atas tindakan-tindakan atau informasi-informasi yang kurang berkenan pada diri Pak Jokowi. Nah, forensik itu adalah ilmu pengetahuan untuk kepentingan peradilan. Forensik itu diperlukan apabila terjadi keraguan tentang suatu objek yang diperiksa. Lah, keraguan ini itu mengenai misalkan tentang kertasnya, tentang tanda tangannya, tentang nomornya. Nah, ini kita tidak tahu semua. Orang-orang hukum nggak tahu. Sehingga diperlukan ahli-ahli expert di dalam lab forensik untuk mengetahui, oh tanda tangannya asli. Oh kopnya juga asli selaras. Oh kemudian nomor registernya juga sama yang terada di UGM. Lah itu yang akan dilakukan. Sehingga kita nanti melihat hasil terkait dengan hasil itu identiknya. Identik atau tidak identik? Oh, tanda tangannya tidak identik. Lah, itu berpotensi. Oh, stempelnya tidak identik. Oh, itu berpotensi. Kalau semuanya hasil identik, berarti adalah sesuai dengan apa yang ijazah ada keaslian.